Nah, kemudian surah Al-Fatihah. Surat pertama ayat 5. Kau ndak apa payah nak tu cari. Tu sabit terima. Bayangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu Ibu. Coba kita cari Ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti tadi, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya. Pertanyaannya adalah di ma disiko kata hanya. Baku harus hanya. Dalam kalimat susunan kalimatnya baku hanya aku. Baku hanya. Ibu-ibu dalam bahasa Arab itu mereka subjek, predikat, objek, fa'il, fi'il, maf'ul bih. Kalau dalam bahasa Arab kan fi'il dulu, fa'il, maf'ul bih. Kalau dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Coba cari lihat objeknya terletak di pangkah dulu. Sebenarnya kalimat kau dulu enak. Nak budu kau dulu ibu-ibu. Baru iyaka. Susunan kalimat yang benar. Baru iyaka kau. Modeko lo nasta'in iyaka. Artinya objek tu terletak di pangkah. Subjek, predikat, objek terletak di pangkah dari subjek, predikat. Kalau fi'il, fa'il, maf'ul bihnya terletak di pangkah fi'il, fa'il. Apa dalam bahasa Arab itu apa gunanya? Itulah disebut oleh kaidah bahasa namanya adat lil hasar. Kekhususan. Itulah maknanya hanya. Makanya diartikan tidak cukup kami beribadah kepada Engkau dan kami minta tolong kepada Engkau. Yang cocok apa? Makanya adat lil hasar itu disabiannya hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Di situ pemahaman logiknya masuk akal. Jadi kalau bertanya orang suka apa harus hanya sinan. Karena adat lil hasar dilatan objeknya di pangkah. Setelah predikat, setelah subjek predikatnya. Nah, disinilah maknanya Bapak Ibu sekalian. Kalau konteks beribadah, tidak boleh kalam hanya kepada Allah. Yang terbayang apapun bantu amalan di kerajuan gua, arahkanlah lillahnya tadi. Karena hanya, ya kan? Minta tolong bentuk itu loh sebenarnya bukan berarti tidak namun minta tolong pada manusia kok. Tapi prioritaskan kita minta tolong kepada Allah itu dulu. Dan itu menariknya wak calik ibu, bapak. Wak calik nak. Bako dahulu ibadah kau dah minta tolong. Kau nak minta tolong baru ibadah. Misalnya iyyaka nasta'in. Ya nak? Iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu. Bako nak budu wa iyyaka nasta'in. Bako nak beribadah dulu baru minta tolong. Baru nak minta tolong dulu beribadah. Untuk ibu-ibu Pak? Apa? Ya. Kalau kita bawakan tadabbur kok kita bawa dalam keseharian misalnya. Yuk bakarajo dulu baru boleh minta gaji. Batukang dulu kerjaan tukang dulu. Ya bangun apa kau digendung kau minta lah gaji lah. Memang kerajaan mengamanga gaji minta. Tampakkanlah ibadah wak dulu, ya nak. Sungguh-sungguh lah beribadah. Ndak wak minta pun dia gia tu. Ya nak. Ada ndak orang Bapak Ibu. Dia kan kesibukan nyoba ibadah kau lupa meminta. Allah magianya tu tanpa meminta. Awak meminta taruh isi beribadah tu tentu Tuhan magian. Kan harus ibadahnya dulu. Cubalah ibu kan berkarajo pengalaman karajo atasan. Cuba ibu berkarajo lah profesional ditampan hasil. Apa kecil atasan awak tu? Ndak mungkin ndak magia gaji bahkan magianya berlebih tu. Rewardnya gianya.
Ko ibu ko nampaknya yo rajin. Diumrahkan nyoko kece. Mau petang kan setiap Jumat ketiga kan kajian hadis arba'in di PDAM Kota Padang. Jadi ada salah seorang nampak baca lihat kan. Itu diumrahkan oleh pimpinannya PDAM. Sementara yang lain lu dapat umrah. Banyak jabatan struktural nampak baca lihat yang tinggi jabatan. Kok inyo dapat umrah? Mau tanya-tanya, inyo paling rajin maben musaji, mama telepon ustaz bagi yang keagamaan ku anyo mau urus dari dulu tu. Nyo ndak do meminta do cinya. Ndak do ge minta orang pai-pai umrahnya ndak do minta. Tapi sebagai seorang pimpinan yang calik kerjanya baik. Nyumrahkan kini bulan kini kau nyapai. Ndak do ge pitinya depan. Apa beda Tuhan jawab itu? Coba tampakkan pengabdian awak kepada Allah. Tahajud rajin, puasa Senin Kamis rajin, baca Quran rajin, majelis taklim rajin. Apa ndak kanyo kabuan ya Allah tu kalau minta? Tapi memang jangan ibu yakini, bapak ibu yakini lo seperti ko dengan syarat wa ibadah doa awak makbul. Dengan beribadah ko pasti doa mau dikabulkan Tuhan ko. Sebab Tuhan tu terbebas dari sebab akibat. Jangan bayangkan dengan ketaatan kita beribadah lalu dengan itu doa kita betul-betul dijawab. Kadang ada orang tak meminta dia gia. Ada nan meminta nak dia gia. Tandanya Tuhan tu tidak bisa dipaksa. Kan ada yang viral gini bu. Apa untuk di konser di Bapak kuburan mah tu. Kalau ndak apa, mau kecek kau? Kalau Tuhan tidak mengabulkan, Tuhan kami paksa. Ndak kalimatnya kadang-kadang begitu. Malu bisa Tuhan tidak paksa. Tuhan tu nak sama je bentuk lampu Aladin. Gosok-gosok keluar jin. Tu malu rendah Tuhan dia wak. Kan? Sekali lagi Tuhan tak bisa dipasuh. Tapi Tuhan itu fa'alul lima yurid, berbuat menurut sekendaknya. Ya, menurut berbuat sekendaknya, tampakkan pengabdian kita total dulu. Tuhan memberi tanpa kita minta. Yakin saya lebih bu. Ya nak. Kadang-kadang terbesit saya di batin wak nak meminta dulu. Kait Tuhan rencana. Tuhan menjawabnya langsung. Dikabulkan. Jadi banyak sih ibu dalam hati bercita-cita gitu kan. Tentu Tuhan mengabuan mereka. Nan elok-elok saya tanpa pikir ibu nan elok-elok harapan elok-elok baik sangka saya sadonya. Ibu-ibu elok sampai besok mah. Enak. Buang buruk sangka tu. Ya kan? Dua kitab tafsir ketika menjelaskan surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Apa kata dalam tafsir As-Sa'di? Kalimat ini mengandung prinsip tauhid ibadah, uluhiyah. Hanya Allah yang berhak disembah. Wa iyyaka nasta'in, menegaskan tauhid rububiyah, bahwa pertolongan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua tauhid kata As-Sa'di ke dalam tafsirnya. Dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada dua namanya tauhid, uluhiyah dan rububiyah. Uluhiyahnya di mana? Pengabdian, menyembah. Rububiyahnya di mana? Nasta'in, bahwa pertolongan hanya datang dari Allah ketika sejalan antara pengabdian dengan minta tolong. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa ayat ini menjadi inti seluruh Al-Quran. Bayangkan kata Ibnu Qayyim ibu-ibu. Inti seluruh Al-Quran itu ada pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya surah Al-Fatihah itu kan disebut umul Quran atau umul kitab. Karena kalau kita membuat skripsi, tesis, disertasi, itu sama jo abstraknya itu. Lado tergambar walaupun dua lainnya. Lo tergambar sado sinan. Kalau abstrak, kalau ibu dulu pernah kuliah misalnya, di abstrak itu pun ada tuh. Latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode, teori yang dipakai,
Ya tak? Apa hasil dari kajiannya? Apa kesimpulannya? Kan itu nanado. Itu ada dalam surah Al-Fatihah. Kece Ibnu Qayyim ko dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu inti seluruh Al-Qur'an. Karena menggabungkan tujuan hidup ibadah dan sarana pencapaian dari ibadah itu isti'anah. Nasta'in itu kan isti'anah namanya itu. Ya kan? Menggabungkan tujuan hidup ibadah kepada Allah dan sarana mencapai ibadah itu adalah isti'anah, meminta pertolongan. Bapak Ibu, awak kalau male-male beribadah, minta tolonglah kepada Allah supaya male itu hilang. Apa doanya tu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ini, Allah. Ala zikrika, supaya tahu berzikir kepadamu, ingat kepadamu terus. Wa syukrika, bersyukur kepadamu terus. Kena ajar Nabi begitu. Sebab aku kadang-kadang ibu aduh masuk taat, aduh masuk pemali bagi. Nah, yang minta tolong tadi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang minta tolong atau dekat Tuhanku ibu ibadah kena. Jadi kalau selesai salat baca tu tadi Pak. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.